Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam Go Sharing Live pada hari ini. Sebuah sharing tentang kehidupan bersama dengan Tuhan yang tayang setiap hari Rabu jam 10 di channel YouTube Go Bogor Online Service. Sharing saya hari ini adalah tentang penguasaan diri atau self-mastery. Definisi dari penguasaan diri dari yang saya temukan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai emosi, perilaku atau tindakan serta dorongan yang mampu memicu untuk berbuat sesuatu. Ada dua ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari Go Sharing Live saya pada hari ini adalah yang pertama dari Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25-27 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, ayat 26, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus sedang mengingatkan kita waktu kita memiliki tujuan dan rencana yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita umat yang percaya kepadanya. Kita perlu menguasai diri kita di dalam segala hal. Kita perlu melatih tubuh kita supaya ketika kita berjalan di dalam tujuan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, kita mampu mendapatkannya karena kita menguasai diri kita sepenuhnya. Kisah dari perjalanan bangsa Israel menginspirasi saya tentang bagaimana pentingnya kita menguasai diri kita. Kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan menjanjikan tuntunan atas pemeliharaan bangsa Israel. Tetapi ketika dalam perjalanan bangsa Israel gagal untuk menggenapi tujuan Tuhan karena mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, dan pada akhirnya mereka gagal untuk menguasai kehidupan mereka dan membuat mereka juga menjadi gagal untuk masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ini menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kita betapa pentingnya kita menguasai diri kita saat kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Bagaimana agar kita dapat menguasai diri kita dalam perenungan saya, dalam proses kehidupan hari-hari ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saya rindu bagikan kepada kita semua adalah yang pertama, yang paling penting adalah jaga hati kita. Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata waspada dalam pengertian yang saya dapatkan adalah selalu berjaga-jaga. Hati adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan Dia menjadi pribadi yang hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita penting untuk waspada, untuk selalu cek dan recheck dalam hati kita. Apakah tindakan kita, apakah perilaku kita, apakah keadaan yang sedang kita hadapi dan harus kita selesaikan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kita harus selalu berjaga-jaga tentang apa yang sedang kita rasakan di dalam hati kita. Karena bisa jadi ketika kita tidak mendasarkan hati kita pada kebenaran firman Tuhan, maka hati kita menjadi goyah, hati kita menjadi tidak terkendali, dan pada akhirnya
kita gagal memahami apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, dalam proses yang kita hadapi. Yang kedua, firman Tuhan yang saya dapatkan dan saya rindu bagikan adalah jaga pikiran kita. Filipi pasal yang keempat ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus secara aktif melatih pikiran kita untuk terus sesuai dengan pikiran Kristus. Kita penting untuk mengendalikan pikiran kita agar apapun yang kita pikirkan adalah sesuatu yang membawa kita kepada janji kebenaran firman Tuhan. Jadi saat kita menjaga hati kita, maka saya percaya kita juga harus menjaga pikiran kita. Nah, saat kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, maka tindakan atau perilaku kita juga akan berbeda dan membawa kita pada penggenapan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, saya bacakan dari Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam situasi apapun, di dalam setiap musim apapun yang kita hadapi, firman Tuhan berkata masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Rencana dan rancangan Tuhan itu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saat kita mendapatkan rancangan Tuhan, saat kita mendapatkan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita dapat meraihnya dengan cara kita mampu mengendalikan kehidupan kita, kita mampu menguasai diri kita, sehingga apa yang Tuhan rancangkan dalam setiap proses kehidupan kita itu dapat kita raih dan kita genapi bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menjaga kita dan menjadi pengingat kita untuk terus bersama-sama dengan Tuhan menguasai diri kita seluruhnya, baik hati kita maupun pikiran kita, sehingga tindakan kita, perkataan kita itu adalah pikiran dan perkataan dari Yesus Kristus sendiri dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share tayangan ini, dan terus nantikan Go Sharing Live berikutnya. Selamat menguasai diri, selamat meraih tujuan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.